jadi ibadah. 24 jam Anda jadi ibadah. 7 hari dalam seminggu Anda adalah ibadah. 30 hari dalam sebulan adalah ibadah. 130 sekian hari setahun adalah ibadah. Seumur hidup Anda adalah ibadah. Bagaimana Anda mengelola ini semua? Jawabannya, ikuti aturan Allah. Berikutnya, adapun memandang yang hukumnya wajib. Memandang yang hukumnya wajib ialah melihat mushaf. Memandang mushaf hukumnya wajib, terkhusus apabila Anda membaca ayat yang wajib untuk Anda bacakan. Kemudian memeriksa kitab-kitab ilmu ketika sedang mempelajari sesuatu yang wajib dipelajari. Anda seorang pebisnis, maka membaca buku-buku tentang muamalah bagi Anda hukumnya bukan sunnah, tetapi wajib. Karena ilmu tentang muamalah, ilmu yang berhubungan langsung dengan profesi Anda sebagai bisnismen. Maka melihat buku-buku itu dalam rangka belajar ilmu yang berhubungan dengan Anda, hukumnya adalah wajib. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, kalau dunia bisnis Anda sesuai dengan aturan yang diundang-undangkan oleh Allah, maka bisnis Anda ini adalah ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Terjemahan bebas, aku tidak memberikan hidup kepada jin dan kepada manusia melainkan agar hidup itu sepenuhnya menjadi ibadah. Nah, sekarang bagaimana Anda mengelola sepenuh hidup menjadi ibadah? 24 jam Anda jadi ibadah. 7 hari dalam seminggu Anda adalah ibadah. 30 hari dalam sebulan adalah ibadah. 130 sekian hari setahun adalah ibadah. Seumur hidup Anda adalah ibadah. Bagaimana Anda mengelola ini semua? Jawabannya, ikuti aturan Allah. Anda seorang pejabat, adakah undang-undang Allah bagi seorang pejabat? Ada. Tidak boleh korupsi, tidak boleh mengkhianati amanah. Apabila undang-undang Allah bagi seorang pejabat Anda jalankan, jabatan Anda adalah ibadah. Anda seorang pedagang dan pebisnis, adakah undang-undang Allah dalam dunia bisnis Anda? Kalau memang ada, jalankan undang-undang Allah dalam bisnis, maka bisnis Anda adalah ibadah. Bertetangga dan berhubungan sosial, apakah ada undang-undang Allah? Ada. Cara berpenampilan dan berpakaian, apakah ada undang-undang Allah? Ada. Naik kendaraan, apakah ada undang-undang Allah? Ada. Jangankan urusan jabatan, urusan naik kendaraan, masuk ke kamar mandi ada undang-undang. Tidur ada undang-undang. Kalau Anda tidur sesuai dengan undang-undang, itu ibadah. Anda masuk kamar mandi sesuai dengan undang-undang, ibadah. Nah, Anda hanya perlu belajar agar sepenuh hidup menjadi ibadah. Bagaimana tidur sesuai undang-undang, Anda pelajari. Pertama miring ke kanan, kedua tidur dalam keadaan wudu, kemudian membacakan zikir. Kalau nanti ada mimpi buruk begini, kalau nanti ada mimpi baik begini, kalau nanti bangun begini. Apabila undang-undang dalam tidur Anda jalankan, tidur Anda menjadi ibadah. Jadi alhamdulillah, ternyata bukan hal yang sulit mengelola waktu sepanjang hidup ini agar menjadi ibadah. Anda hanya perlu menjalankan undang-undang Allah dalam segala kehidupan. Kalau Anda seorang guru, ada undang-undang Allah tidak? Ada. Jalankan undang-undang Allah itu, niscaya jabatan Anda sebagai seorang guru adalah ibadah. Anda karyawan,
Apa aturan Allah untuk seorang karyawan? Ada. Apabila aturan Allah itu Anda jalankan dalam kapasitas Anda seorang karyawan, sebagai karyawan Anda adalah orang yang beribadah. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi di sini tadi dikatakan memeriksa kitab-kitab ilmu, kita sedang mempelajari ilmu yang hukumnya wajib. Berikutnya adalah melihat sesuatu yang hendak dimakan, dinafkahkan atau didengarkan. Melihat sesuatu yang akan dimakan. Ini wajib, ini halal atau ini haram. Ini haram atau halal. Ini melihat, memeriksa hukumnya adalah wajib. Tentu terkhusus apabila Anda berada di daerah-daerah yang tidak ada, daerah-daerah yang meragukan. Ya, kalau Anda di Indonesia, di Jakarta secara khusus, kalau Anda di Saudi Arabia, mungkin Anda nggak perlu melihat makanan karena sudah pasti halal. Tapi di daerah-daerah tertentu, misalnya Anda jalan-jalan ke Pulau Dewata, Anda jalan-jalan ke Papua, mayoritas mereka bukan Muslim. Aturan makan mereka beda dengan Anda. Disitulah Anda wajib melihat dan memeriksa makanan yang akan dikonsumsi. Enggak asal enak lalu dimakan. Ya, enggak asal enak lalu dimakan. Insya Allah nanti dalam madaris ini ada pembahasan kenapa beberapa binatang diharamkan dalam Islam. Misalnya babi kenapa diharamkan? Keledai kenapa diharamkan? Imam Ibnu Qayyim nanti akan ada pembahasan. Beliau mengatakan semua binatang yang diharamkan karena apabila dimakan akan merusak karakter. Babi, Anda tahu babi kan? Ada juga manusia mirip dengan babi, tapi jauh di sana, nyaris di luar negeri. Babi itu suka kotor, dan babi suka tentu bercanda dengan Anda, kotor-kotor dengan dia. Anda tersiksa karena kotor, tapi babi menikmati kotor itu. Hati-hati dengan manusia seperti ini. Manusia yang ingin Anda kotor, bahkan menikmati Anda kotor, Anda sendiri tersiksa. Jadi maksud saya, daging babi itu kata yang pernah makan enak. Kata yang pernah makan. Nah, tapi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, mengkonsumsi daging babi merusak karakter sehingga akan ada karakter babi dalam diri seseorang. Ini Ibnu Qayyim sebagai ilmuwan agama Islam bicara seperti itu. Kurang lebih 3 bulan lalu saya membaca satu artikel ditulis oleh seorang psikolog orang Amerika. Tentu sudah diterjemahkan. Saya baca, ternyata kata beliau, di antara makanan yang mempengaruhi psikologi dan karakter seorang adalah makanan-makanan tertentu. Daging binatang tertentu, binatang yang punya watak buruk, apabila dimakan itu akan merusak karakter. Nah, insya Allah nanti akan ada penjelasannya dalam buku ini. Baik, kita lanjutkan. Untuk membedakan mana yang halal dan mana yang haram, dan melihat amanat atau titipan yang hendak disampaikan kepada orang bersangkutan. Kalau Anda dititipi amanah, jangan asal terima. Itu namanya kucing dalam karung. Ini titipan, tolong sampaikan ke Bapak pulang. Kalau yang menyerahkan amanah seorang yang baik, mungkin Anda memang gak perlu membuka dan memeriksa amanah itu. Tapi kalau misalnya Anda di bandara, tiba-tiba ada seorang yang Anda gak kenal, beliau mengatakan, Bapak, ini saya punya beban terlalu banyak dan nampaknya beban Anda sedikit, tolong bawakan tas saya. Anda terima modal husnuzan? Berani tidak? Begitu Anda melewati detektor, ternyata dalamnya adalah narkoba. Ternyata dalamnya barang-barang yang tidak memiliki legalitas bea cukai dan lain-lain. Maka di sini beliau mengatakan di antara hal yang wajib dilihat, wajib diperiksa adalah ketika seseorang dititipi amanah oleh orang yang tidak dikenal. Wajib dilihat, wajib diperiksa. Modal husnuzon tidak boleh.
Baik, berikutnya, sedangkan melihat yang hukumnya haram, pertama adalah melihat wanita lain dengan bersyahwat secara mutlak. Ya salam, ini bencana besar. Melihat wanita yang dapat memancing syahwat, tidak perlu ke mall, nggak perlu Anda duduk nongkrong di pinggir jalan. Cukup tidak selektif melihat informasi di media sosial Anda akan melihat perempuan-perempuan yang pajang-pajang aurat itu. Ya baik, ini pandangan yang haram, yaitu memandang kepada lawan jenis. Tapi di sini kata beliau adalah yang dapat memancing syahwat. Adapun wanita yang tidak dapat memancing syahwat, misalnya seorang wanita yang sudah tua, maka memandangnya tidak lagi haram. Oleh sebab itulah dalam Al-Quran Allah meringankan aurat orang-orang yang sudah tua. Allah berfirman, wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan. Perempuan-perempuan yang sudah tua, yang tidak lagi ada hasrat syahwat tidak ada lagi hasrat syahwat. Allah berfirman, falaisa alaihinna junahun an yada'na thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizina. Maka tidak mengapa wanita-wanita yang telah sepuh itu mengurangi pakaian mereka tapi tidak menonjolkan aurat. Ya, jadi tidak perlu terlalu ketat lagi. Ya, karena sudah tua, tapi dengan tidak menampakkan aurat. Karena jamaah sekalian, tubuh wanita ada yang haram Anda pandang karena aurat, dan ada yang haram Anda pandang karena fitnah. Ini dua hal yang berbeda. Mohon maaf, kalau betis perempuan haram Anda pandang karena alasan aurat. Tapi kalau wajah perempuan haram dipandang bukan karena aurat, tapi karena fitnah. Nah, oleh karena wajah ini bukan aurat, oleh sebab itu ketika sedang ihram diwajibkan seorang perempuan untuk membuka cadar. Karena wajah Anda bukan aurat. Seandainya itu aurat, tidak boleh dibuka. Tubuh-tubuh Anda yang lain, leher Anda itu kan aurat, nggak boleh dibuka dengan alasan ihram. Tapi wajah ini adalah bukan aurat. Baik jamaah sekalian, jadi wajah perempuan adalah fitnah, tetapi tubuh lainnya adalah aurat. Maka Allah berfirman, ketika seorang perempuan sudah tua, mohon maaf, sudah berkerut, sudah ompong dan lain-lain. Tapi zaman dulu, sekarang orang tua juga nggak ada ompongnya. Itu zaman dulu saja. Orang tua sekarang juga udah nggak ada keriput-keriputnya. Oh, kalau begitu orang tua fitnahnya masih ada ya. Ya, jadi itu dua tubuh perempuan. Ada tubuh perempuan yang aurat, itu nggak boleh Anda pandang. Lalu ada tubuh perempuan yang masih fitnah, itu pun haram untuk Anda pandang. Tapi kalau ada tubuh perempuan yang tidak lagi fitnah, seperti wajah seorang nenek, oh itu tidak fitnah, silahkan dilihat. Terlebih kalau ada kebutuhan. Wallahu alam. Ya, maka di sini tadi beliau mengatakan melihat wanita secara syahwat. Mungkin saya agak maju sedikit. Aurat perempuan ini pun ada dua, kata Imam Ibnu Qayyim. Aurat di balik baju dan aurat di balik pintu. Aurat di balik baju adalah aurat yang memang wajib ditutup dengan baju, yaitu ketika perempuan keluar rumah. Nah, aurat yang kedua adalah aurat perempuan yang gak mesti ditutup dengan baju, tapi cukup dengan menutup pintu. Nah, oleh sebab itu ketika perempuan keluar, auratnya adalah aurat di balik baju. Maka dia wajib memakai baju untuk menutup aurat itu. Dan kalau perempuan sedang berada di rumah, auratnya bukan lagi aurat di balik baju, tapi aurat di balik pintu.
Silahkan perempuan di dalam rumah membuka baju panjang tentunya, tapi Anda wajib menutup pintu. Nah, karena ada aurat di balik pintu, oleh sebab itu orang yang mengucapkan salam dan masuk rumah, orang yang bukan penghuni tentunya, tidak boleh ketuk pintu di depan pintu, tetapi harus ketuk pintu di samping pintu. Ini pintu di depan saya dan Anda adalah pendatang tamu, ketuklah pintu dan posisi Anda di samping. Kenapa? Kalau Anda pas di depan, begitu dibuka, siapa tahu ibu yang ada di lalu ini auratnya masih terbuka. Mungkin dia tergesa-gesa dan menduga yang pulang ini adalah anaknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, kayak suara anak saya. Dibuka pintu, ternyata bukan anak saya. Anak orang yang udah besar yang datang. Jadi ketuklah pintu, minta izinlah untuk masuk dan ambil posisi di samping kiri. Setelah itu Anda katakan, ibu boleh masuk. Kadang-kadang saya kira karena memang keliru ya. Ketuk depan pintu, masuknya pun selonong, nggak pakai izin terlebih dahulu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang beriman, jangan masuk rumah sebelum kalian minta izin dan berucap salam. Ucap salam saja tidak cukup, harus minta izin. Minta izin saja tidak cukup, harus ucap salam. Kecuali kalau Anda diundang, yang nggak perlu minta izin. Tolong ke rumah, Anda diundang itu, sampai depan rumah boleh masuk tidak? Ya Anda udah diundang. Baik. Nabi bersabda, "Ma taraktu fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak tinggalkan fitnah yang paling membahayakan laki-laki lebih dari perempuan. Harta boleh jadi itu bukan fitnah yang membahayakan bagi sebagian orang, tapi perempuan ini adalah fitnah yang membahayakan bagi semua laki-laki. Usia 60 tahun ngelihat anak gadis, apa enggak fitnah? Oh, saya udah kakek-kakek. Jangan salah, soal aurat perempuan bukan soal usia, tapi soal mata. Kalau Anda punya mata, itu berbahaya. Soal usia nggak jadi masalah. Baiklah, demikian pula melihat dengan tidak bersyahwat kecuali karena ada keperluan, seperti ketika sedang meminang. Ini memandang yang dibolehkan, yaitu memandang saat meminang atau melakukan muamalah. Anda datang ke warung, kebetulan pelayannya adalah perempuan. Anda pergi ke Indomaret, pelayannya siapa? Perempuan. Ya, kalau yang punya Indomaret Anda, bisa Anda katakan laki-laki, tapi yang punya orang lain, dia taruh perempuan, pakaiannya pun dia ngatur. Harus seperti lontong isi, artinya harus ketat. Kemudian menjadi saksi dalam kasus di mana ada perempuan, mau tak mau Anda harus melihat. Bapak-bapak polisi misalnya, hakim misalnya, jaksa misalnya, mereka menangani perkara yang dilakukan seorang perempuan, tentu mereka melihat, dan itu hukumnya dibolehkan sebagai hakim, sebagai dokter, sebagai mahram dan selanjutnya.